Mau nyari buku, Bapak. Oke. Sepertinya sudah bergabung semua ya. Nabil, halo Nabil. Halo Bapak. Nabil sehat? Alhamdulillah lagi ini pas sekeluarga. Enggak sekeluarga sih. Awalnya dari AA. Lagi isolasi mandiri? Betul. Ya, betul. Oke. Semoga lekas sehat ya. Iya Bapak, amin. Makasih Bapak. Tapi ada gejala atau OTG semua? Kenapa Pak? Suaranya putus-putus. Ada keluhan atau apa? Sesak aja sih. Sesak sama kalau misalnya tidur tuh nggak apa sih kayak nggak bisa tidur gitu loh Pak. Kayak nggak nyaman gitu kayak gitulah Pak gitu kayak bimbang resah gitu. Oke, tapi udah dites ya? Udah. Dan semuanya positif. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap disabarkan saja ya kondisi yang menimpa Iya Bapak. Nabil dan keluarga. Oke, kayaknya sudah semuanya bergabung ya. Karena Raga ternyata pindah ke karyawan ya, Raga ya. Baik, teman-teman, Alia, halo Alia. Iya, Pak. Alia, oke. Alia sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Sehat ya. Agung, makai ngupil segala kau. Enggak Pak, Bapak mah. Agung sekolah masuk? Udah aktif? Aktif Apa Pak, masih walaupun online? 50%. Oh, enak ya, Kabupaten mah ya. Udah bisa masuk ya. Iya Pak. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, walaupun ada beberapa yang mungkin hari ini kurang sehat. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kembali sehingga bisa beraktivitas sedia kala. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita melakukan perkuliahan perdana. Mohon maaf harusnya kemarin ya, minggu yang lalu teman, karena ada satu hal, kita baru melaksanakan perkuliahan perdana mata kuliah pengantar kurikulum hari ini. Sebenarnya untuk silabus dan kontrak kuliah itu sudah ada di LMS ya, tapi akan kita bahas lagi untuk hari ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Fatan kayaknya sedang di kampus, Fatan. Fatan? Iya Pak, kenapa? Lagi di kampus? Iya Pak, lagi di kampus. Oh, bisa beraktivitas ya, kampus sudah buka lagi ya? Iya Pak, normal lagi biasa. Normal Butuh lagi, ya. curang juga. Oke. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di semester 4 ini. Untuk semester ini saya diberikan amanah oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah pengantar kurikulum ya teman-teman, di mana mata kuliah ini sebenarnya harusnya ini didapatkan oleh teman-teman ketika teman-teman masih menginjakan di semester 1, karena bagaimanapun pengantar kurikulum ini menjadi fondasi bagi teman-teman ketika nanti akan membuat media pembelajaran.
ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman masih bisa untuk mengikuti mata kuliah ini. Untuk hari ini sebenarnya kita akan memasuki materi pertama. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman sudah berapa kali kuliah dengan saya? 3 semester Pak kalau nggak salah. 3 semester ya, semester 2, 3 ya. 3 sama sekarang Pak. 4 ya. Mungkin di antara teman-teman sudah menghafal ya bagaimana tata tertib peraturan ya dan segala hal mengenai perkuliahan apabila dengan dosen pengampu saya. Pasti sudah sangat familiar ya tata tertibnya, tugas-tugasnya ya, yang mungkin sudah sangat familiar ya. Walaupun semester yang lalu itu ada pengecualian karena ada proyek yang alhamdulillah proyek itu sudah terlaksana dengan baik ya, tanpa adanya hal yang menghambat. Untuk silabus dan kontrak kuliah, apakah akan kita bahas lagi di pertemuan hari ini, kawan-kawan? Apa perlu kita bahas lagi atau bisa teman-teman mempelajari sendiri? Di silabus sudah ada di LMS ya, teman-teman. Ya. Alia, apakah perlu dibahas lagi silabus dan kontrak perkuliahannya? Mungkin langsung ke pembahasannya aja kali ya, Pak. Ya, langsung ke pembahasannya. Kita nggak perlu perkenalan diri ya, karena sudah saling mengenal ya. Apalagi Fatan, ya, Jahran, terus Aser, ya, yang jualannya aneh ya, terus Ica, ya, terus dan semuanya kayak sudah saling mengenal. Jadi kita tidak perlu memperkenalkan diri ya. Puspa juga yang ternyata lebih aneh yang diperkirakan ya. Ternyata semester ini semoga kita bisa bertemu ya nanti tatap muka ya. Saya ingin melihat keanehan dari teman-teman semua lagi ya. Apalagi Puspa ya. Oke, kita lanjut aja ya teman. Langsung saja kita ke pembahasan untuk silabus mata kuliahnya. Yang pertama, nanti kalau ada waktu kita langsung membahas materi yang pertama ya mengenai konsep dasar kurikulum. Izin saya untuk menampilkan slide-nya. Oke, teman-teman mohon konfirmasi apakah slide PowerPoint sudah ada? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Nah, untuk yang pertama ini kita juga sepakati bersama ya perjanjian kontrak perkuliahan yang berlaku di semester ini. Sebenarnya untuk kontrak perkuliahan itu sama dengan mata kuliah sebelum mata kuliah pengantar kurikulum ini, tapi tidak salahnya kita sepakati lagi bersama ya kontrak perkuliahan ya mata kuliah pengantar kurikulum. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama saya mohon maaf sebelum diganti ya headernya. Harusnya kalender akademik tahun akademik 2021 sampai 2022. Ini adalah step by step ya kegiatan yang akan kita selenggarakan, yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Di mana awal perkuliahan seminggu yang lalu UTS dan UAS. UTS itu tanggal 28 sampai tanggal 9 April 2022. Akhir perkuliahan 11 Juni 2022 dan UAS itu 20 Juni sampai 2 Juli 2022. Ini adalah rencana kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan. Ya, setelah tanggal 2 Juli itu kembali teman-teman akan break ya dari perkuliahan. Saya tidak berani sampai kapan akan berakhir libur ini karena pengalaman kemarin ternyata ada perubahan. Tapi kalau untuk semester genap ke semester ganjil biasanya agak lebih lama ketimbang dari genap ganjil ke genap.
berapa lamanya saya tidak tahu ya. Itu khawatirnya nanti saya bilang A ternyata ada perubahan. Oke. Selanjutnya identitas mata kuliah. Program studi teknologi pendidikan. Mata kuliahnya pengantar kurikulum. Lalu kode mata kuliahnya IKP 215 ya. Dari kodenya IKP berarti mata kuliah ini adalah mata kuliah fakultas ya, teman-teman. Jadi 3 prodi, Penmas, TP dan PWI ini pasti ada mata kuliah pengantar kurikulum. Semesternya genap, SKS-nya 2 ya. Dosen pengampunya insya Allah akan saya ampu ya selama 1 semester ke depan. Ini identitas mata kuliahnya. Adapun deskripsi mata kuliah ini mengkaji berbagai aspek teoritis dan praktis baik yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran yang berfungsi bekali mahasiswa, di mana teman-teman ini calon tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dengan wawasan dan pemahaman yang diharapkan dapat membekali mereka untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Ya, ini deskripsi mata kuliahnya. Adapun capaian pembelajarannya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami hakikat, konsep, program kurikulum, serta dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Adapun strategi perkuliahannya, presentasi dosen, diskusi mahasiswa, dan diskusi studi kasus. Jadi tidak ada presentasi mahasiswa di mata kuliah ini ya. Jadi untuk presentasi materi itu secara keseluruhan insya Allah akan saya bawakan sendiri ya. Apa perlu ada presentasi mahasiswa, kawan-kawan? Nggak perlu, Pak. Perlu, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak perlu, Pak. Oke. Saya tahu ya, mata kuliah lain banyak yang presentasi ya. Wih, betul banget, Pak. Oke. Tapi ketiadaan presentasi mahasiswa akan diganti dengan satu tugas ya. Tugasnya apa? Nanti akan saya beritahu di slide ini juga ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini adalah materi perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Walaupun mata kuliah pengantar kurikulum, tapi saya akan sedikit membablaskan ya, mengarahkan teman-teman untuk pengembangan ya, pengembangan kurikulum ya. Karena saya nggak tahu untuk semester 5 apakah ada pengembangan kurikulum atau enggak. Yang jelas nanti ketika semester 5 ada pengembangan kurikulum, teman-teman tidak perlu khawatir tidak punya fondasi, jadi sudah biasa ya. Oleh karena itu saya akan sedikit melangkahkan kaki ke pengembangan ketimbang hanya pengantar saja. Adapun ini yang setelah UTS ya, ada juga evaluasi dan sebagainya. UTS dan UAS tetap ada di mata kuliah ini dengan metode dan pendekatan yang nanti akan diberitahu kemudian hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Pak, berarti untuk masalah tugas menugas itu seperti biasa, Pak. Kita ngeresum atau gimana? Nanti kita bahas ya di slide selanjutnya ya. Sabar atau jangan buru-buru ya. Iya, Pak, kan tadi Bapak ada yang ditanyakan, saya nanya, Pak. Iya. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Oke, baik, Pak. Oke, kita lanjut. Ini adalah kriteria penilaian, kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 40%. Ini kriteria penilaian standar ya, yang menjadi yang berlaku di kampus kita, kampus UIK Bogor. Adapun interval nilainya seperti ini ya teman-teman, dari A sampai E ya, A, B, B, C, C, D, D sampai E ya.
Batas lulus nilainya apa? Batas lulus untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini akan menjadi prasyarat di mata kuliah selanjutnya, batas lulusnya adalah B. Ya, kalau BC, C nanti akan diadakan remedial. Ya, jangan sampai teman-teman mendapatkan nilai BC, C atau sampai E. Ya, oke. Rumus kehadiran seperti biasa, jumlah kehadiran per 16 kali 100%. Ya. Oke. Langsung aja referensi. Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan? Tidak ada, Pak. Oke. Selanjutnya referensi ya, di MKDK, kurikulum pengembangan, seperti mengetahui pengembangan kurikulum, ya, dan sebagainya. Saya tidak akan menghambat teman-teman untuk mencari referensi yang relevan. Silakan mau online mau offline silakan ya. Nah, ini tugas-tugas mahasiswa ya yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi saya? Oke. Membuat resume di setiap pertemuan ya. Resume ditulis menggunakan Microsoft Word ya. Hasil resume dikirimkan di PJ Class. Setelah itu PJ Class mengirimkannya ke dosen yang bersangkutan. PJ Class mata kuliah pengantar kurikulum untuk mata kuliah pengantar kurikulum adalah Alia. Iya, Pak. Alia siap? Siap, Pak. Oke. Nanti tugas-tugas resume dari teman-teman dikirimkan ke Alia ya. Lalu nanti Alia membuat folder ya. Lalu folder tersebut dikirimkan dalam bentuk RAR ke email ya. Email saya sebagai tempat pengumpulan. Untuk resume kira-kira butuh berapa hari untuk pengumpulan? Sekali aja, Pak. Sehari cukup? Apa 2 hari? Sekarang hari 2, Pak. 3. Jumat ya? Ya udah, 3 hari, Pak. Pak. Sampai Sabtu. Sabtu. Ya, Sabtu mah waktunya liburan, ngapain ngerjain tugas? 4 minggu dalam sebulan aja, Pak. Jadi setiap pertemuan resume. Oke. Untuk pengumpulan saya tentukan aja itu hari Kamis, hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, Jumat itu adalah batas akhir Alia ya, mengumpulkan, mengirimkan folder ya yang berisi file tugas resume ke saya. Berarti Alia punya kewenangan untuk menentukan deadline kapan teman-temannya mengumpulkan resume ke Alia. Nah, ketika ada mahasiswa yang melewati ya, yang melewati deadline yang diberikan oleh Alia, Alia punya kewenangan untuk meninggalkan mahasiswa tersebut ya. Jadi intinya deadline pengumpulan PJ ini ditentukan oleh Alia. Dan Alia paling lambat mengumpulkan ke saya itu hari Jumat jam berapa Alia maunya? Terserah Bapak tuh, Pak. Ya? Terserah Bapak aja. Jam 9 malam maksimal bisa? Bisa. Bisa ya. Tanggung. Ya, jam 9 malam ya. Berarti Alia tentukan tuh kapan Alia menentukan deadline ya. Teman-teman yang lain mengumpulkan resume ke Alia. Ya. Bisa dipahami ya Alia ya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ada ujian tengah semester ya. Lalu tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Nanti akan saya akan dikonfirmasi ya.
setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Ya, ada 2 tugas akhir. Ya, tugas ini mungkin akan dibuat per kelompok, ya, dan per kelompok itu hanya 2 orang. Ya, Alia, jumlah teman-teman di kelas ini berapa orang? Halo? Iya Pak, kenapa Pak? 27 Pak. 27 ya. 27. Di sini ada 27 Pak. Juga 27 ya. Bukan si Putri nggak ikut ya? Putri Alvina Kayaknya mah enggak Pak. enggak ya. Oke, 27. Berarti kalau ada Iya, satu kelompok yang isinya Semester 1 udah pengantar kurikulum. oke. Oke kan? Oh Iya. ya, karena dia dari FKIP ya. Berarti Iya. ada bisa dikonversi. Berarti 27. Berarti ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Ya. Nah, saya tentukan aja yang 3 orang ini, ya. Yang lain silahkan tentukan Kalau sendiri. bukan tanpa Putri mah 26. Tanpa Putri 26. Iya, tanpa Putri. Berarti 2 orang ya. Iya. Satu kelompok 2 orang, ya. Mau saya yang menentukan atau teman-teman yang menentukan dari pembentukan kelompok ini? Bapak aja mungkin Pak. Kita aja mungkin, Pak. Oke, saya cuman menentukan satu kelompok aja, selebihnya silakan teman-teman bentuk sendiri. Ya, kelompok itu yang saya bentuk Alia sama Devi, ya. Selebihnya silakan teman-teman bentuk sendiri. Alia, Devi. Iya Pak. Oke, Alia sama Devi ya. Iya, Jaki Pak. random jadi. Oke. Tapi Ya. saya error Pak. Maaf. Oke. Berarti itu Zaki ada berapa orang di situ? Ada Zaki, ada Ngezoomnya ada berdua katanya Bu. Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Lagi pada di kampus ya, Zaki ya? Iya Pak. Oke. Baik, itu ya untuk tugas akhir, tapi nanti akan kita bicarakan lagi ketika setelah UTS ya. Lalu setelah ini ada ujian akhir semester. Ini tugas wajib mahasiswa. Baik, itu untuk silabus. Selanjutnya kontrak perkuliahan ya teman-teman. Tata tertib perkuliahan kita sepakati bersama ya. Kalau misalkan ada yang tidak sepakat, silakan berikan masukan ya dari tata tertib yang akan saya tampilkan selanjutnya. Ya, aduh, salah. Bentar ya, teman-teman. Oke, tata tertib perkuliahan ditetapkan penanggung jawab kelas yaitu Alia, ya sudah final. Mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal kita hari Rabu jam 10.30. Ya, sudah fix teman-teman final? Ya Pak, fix. Fix ya, oke. Keterlambatan akan diberikan kebijakan, ya. Telat 15 menit masih diperkenankan masuk, ya. Telat 15 menit boleh masuk, namun tidak dihitung kehadirannya. Dosen telat 30 menit tanpa keterangan, ya, mahasiswa boleh melakukan kegiatan lain, ya, tidak perlu mengikuti perkuliahan.
waktu ditentukan oleh jam tangan dosen yang bersangkutan. Yang pertama ini bisa kita sepakati kawan-kawan? Bisa Pak, sepakat. Sepakat ya? Oke. Yang selanjutnya, mahasiswa yang tidak masuk diterapkan aturan ya, bila sakit wajib ada surat dokter atau minimal ada surat dari orang tua ya. Yang kedua, bila izin ya, misalnya ada kegiatan eksternal ya, itu kalau ada perizinan yang dilakukan oleh organisasi, ada surat izinnya. Kalau yang tidak ada, apabila misalkan hajatan ya kemana gitu, ada foto kegiatannya. Tanpa keterangan di atas, kejadian dianggap Aja Pak. apa? Kalau disunatin, foto disunatnya Pak. Oh boleh. Emang siapa yang mau disunat? Siapa tahu Jak- Pak. Patan kayaknya Pak. Jaki jangan, udah habis. Kalau patan jangan, ntar habis lagi. Ya, Jaki Pak sebenarnya Pak. Jaki Pak. Jaki Oh, Jaki soalnya belum. terlalu ini Pak. Oke ya. Itu untuk ketidakhadiran kita sepakati teman-teman. Bisa Pak. Saya. Oke, yang cewek Alia, Devi, Anissa, Aser bisa disepakati? Misalkan nih Pak, kan itu bila sakit wajib ada surat dokter, bila surat dari orang tua wajib diceritakan materai. Ya kan Pak? Iya. Nah kalau misalkan kita sakit tapi tidak ke dokter, itu bagaimana Pak? Ya dipoto aja, lagi meler kayak. Ya. Pak, Pak, maaf Pak. Apa tuh? Kalau misalkan kan saya kan ngekos Pak, itu gimana tuh Pak nanti Pak? Ya dipoto aja, misalnya kamu lagi sakit. Oh, hubungin orang tua di rumah ya? Gini aja ya, kalau misalkan yang kos yang jauh dari orang tua, asalkan pemberitahuannya tidak mendadak ya teman-teman ya. Artinya misalkan kita kuliah jam 10.30, ternyata misalkan Zaki WA-nya jam 11 ya, kalau bisa kabarinnya 1 jam sebelum perkuliahan dimulai. Karena saya menganggap kalau pemberitahuan setelah perkuliahan dimulai itu adalah alibi yang bersangkutan untuk tidak dialpakan ya. Tuh. Iya Pak, baik Pak. Bapak, saya izin bertanya Pak. Siapa itu? Salsa Pak. Siapa silakan. Salsa Bapak. Oh Salsa, silakan Iya. Salsa. Bapak kalau yang ikut kampus mengajar itu untuk tugasnya bagaimana ya Pak? Nanti kan takut ada kegiatan oh ya. izin perkuliahan gitu Pak. Oke. Apakah mata kuliah ini dikonversi? Iya Pak, dikonversi. Oke. Untuk tugas dan sebagainya, saya ini nih yang apa namanya, yang tidak kita harapkan ya. Merdeka Mengajar ini apa namanya, produk yang bagus, cuman pelaksanaannya menimbulkan hal yang membingungkan sebenarnya. Tapi untuk yang ikut siapa aja yang ikut Merdeka Mengajar? Salsa, Bilah, sama Helmalia Pak. Salsa, siapa Bilah, lagi? Bilah Pak, Bilah. Oh Bila, Sama Helmalia. 3 orang ya. Iya. Oke. Nanti tapi Salsa dan kawan-kawan tetap ikut kuliah. Untuk tugasnya nanti mungkin akan kita bicarakan secara personal aja ya, tidak di grup ini. Ya, Iya Pak. paham ya Salsa? Iya Salsa? paham Pak. Oke. Masuk, Helma Pak. masuk, Helma masuk? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sudah mulai programnya? Ya.
Tanggal 28, Pak. 28 Februari. Ya. Oke. Baik, itu kita bicarakan nanti ya, 3 orang ini. Paling nanti via grup aja, via WA secara personal ya. Nanti tugasnya akan diberikan ya. Ya, Pak, baik. Oke. Lalu tata tertib selanjutnya mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan. Tadi sudah jelas ya deadline-nya. Keterlambatan dikenakan pengurangan nilai 10 per hari. Oh iya, ketika Alia mengumpulkan folder yang berisi tugas resume, apabila ada mahasiswa yang tidak ada di folder itu, sudah saya anggap terlambat ya. Jadi deadline sebenarnya adalah yang ditentukan oleh Alia. Tapi kalau Alia terlambat mengumpulkan, berarti semuanya kena imbas. Berarti ya? kan nilai kita jelek selain si Alia ya Pak ya. Alia yang ulang. Ya. Nah, ya berarti Pak. Alia. Iya, Pak. Tapi santai aja Alia ya, tenang ya. Pak kan nih. Ya yakin Alia ini orangnya on time ya. Kalau nggak on time, kempesin aja Puspa ya. Kata Puspa kok gua yang kena ya. Puspa. Kempesin si Patan, Pak, bukan si Puspa. Ya, Pak. Oke ya. Maaf ya Puspa ya. Sorry ya. Iya, Pak. Oke. Kalau berpakaian dan penampilan itu kalau offline, kalau online ya penting mah pakai baju ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ikut virtual pembelajaran itu dalam keadaan tidak berbusana ya. Bahaya, nanti Patan melotot ya. Patan jago. Bang jago. Oke. Apabila ada yang berbuat kegaduhan, misalkan Ica sama Puspa berantem ya, tiba-tiba ya gelut ya. Ya, dosen berhak menindak mahasiswa tersebut ya, mau ditendang keluar, mau dipejek-pejek ya. Makanya Ica jangan, Puspa jangan berantem ya. Lalu mahasiswa yang merasa nilainya kurang memuaskan ya, harap menghubungi dosen untuk perbaikan sebelum UAS. Karena apabila ada komplain setelah UAS, itu saya tidak akan melayani dan tidak ada perbaikan nilai dengan alasan apapun. Peraturan yang tidak dibicara cantum akan diumumkan di kemudian hari. Oke. Presentasi nggak ada ya, karena kita tidak menggunakan metode presentasi. Ini juga saya berikan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk silabus dan kontrak perkuliahan. Kita sepakati bersama ya semuanya ya. Dan yang hadir hari ini akan diabsen 2 kali ya. Jadi untuk hari ini, oh ya, Alia udah mengirimkan absen, daftar nama absen Alia. Udah, Pak. Udah ya, oke. Absen berarti untuk hari ini saya hitung 2 ya, sebagai konsekuensi dari ketidakhadiran di pekan yang lalu ya. Sudah dikirim di mana Alia? Kalau saya boleh tahu? Enggak, Pak, maksudnya aku nggak absen, mereka ngisi Google Form gitu, ntar udahnya aku kirim ke Bapak gitu. Oke. Teman-teman, untuk melengkapi kehadiran teman-teman absen di Learning LMS ya. Saya mau cek dulu LMS, ternyata jujur saya kalau pakai LMS itu selalu emosi ya. Ya, sebenarnya saya nggak mau pakai itu, tapi terpaksa ya. Oke, Aldini Salsa ada.
Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ada Pak, saya Pak mau nanya Pak. silakan. Siapa tuh Agung ya? Ini yang masalah nilai Pak, kan yang kalau misalkan keterlambatan itu didenda nilainya dikurangin 10, nilainya 10 ya. Tapi kalau misalkan kita ngirimnya kecepatan berarti nilai plusnya juga 10 gitu Pak. Kalau misalnya kecepatan, ya saya menerapkan reward dan punishment ya teman-teman ya. Kalau reward nanti ketentuannya ditentukan oleh Alia. Alia nanti akan memberitahu secara personal ya Alia ya. Misalnya Agung mengumpulkan jam berapa itu aja. Yang jelas untuk deadline pengumpulan resume itu ditentukan oleh Alia ya. Oke, udah lama gak makan ciloknya Alia ya. Alia juga sama, jualan juga aneh. Diborong kagak mau. Aneh ya katanya. Orang tuh jualan diborong padahal harusnya seneng ya. Ini mah jualan diborong kagak mau. Oke, teman-teman, tadinya saya ingin mempresentasikan materi pertama, tapi sepertinya sebenarnya waktu masih banyak sih ya. Kita sampai jam 12 lewat 10 ya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Apa kita bisa langsung masuk materi pertama, kawan-kawan? Apa kita tunda minggu depan untuk materi pertama? Minggu depan aja Pak. Langsung aja Pak. Bonus Pak. Bonus Langsung ya. aja Pak, langsung. Oke, ini konsekuensi minggu kemarin saya tidak hadir. Jadi untuk materi kita bahas minggu depan aja ya, teman-teman ya. Oke, siap Pak. Kita buat kelompok aja kali ya, sambil mengisi waktu ya untuk tugas akhir agar tidak ada yang kita biar bisa langsung bertugas ya. Alia nanti boleh minta tolong untuk dicatatkan ya kelompoknya. Baik, Pak. Oke, kelompok 1 Alia dengan Devi, itu udah pasti. Oke. Saya juga bantu untuk mencatatkan biar Alia tidak kelompok 2, mau siapa kira-kira? Anissa sama Aser rumahnya berdekatan? Apa berjauhan? Jauh, Pak. Jauh ya. Pak. Oke. Tapi nggak pasti masih di Bogor ini ya. Oke. Kelompok 2 Mary sama Nabil. Jaki sama Torik deket Pak. Iya dekat rumahnya. Yulija sama Caca juga lumayan dekat Pak kalau rumahnya. Oke, bentar ya, bentar. Oke, Mary sama Nabil ya. Mer? Iya Pak, siap Pak. Oke. Mary dan Nabila. Oke. Udah 2 ya. Puspa sama Ica. Ica sama Puspa. Saya boleh sama Safa nggak Pak? Saya deket rumahnya sama Safa. Sama siapa? Puspa sama Iya. Safa. Iya. Oke. Saya sama siapa aja Pak? Sama Eka ada Pak. Tan lu sama gue Tan. Sebentar. Ica, mau sama siapa Ica?
Halo, Ica. Ica kayaknya kabur deh. Zaki sama Zaki sama Patan aja kali ya. ya boleh Pak. Sepakat. Sama saya juga, Pak. Enggak Torik, Pak. Torik tambahin jadi bertiga gitu, Pak. Parah sih, Pak. Ya. Ada yang 2, ada yang 3 mungkin Pak. Kan 26. 26 berarti itu 13 kelompok 22. Ya. Anissa, Aser mau sama siapa Aser? Nggak tahu, Pak. Oke. Aser sama Ica kali ya. Tanya Icanya aja, Pak. Tanya Icanya dulu kan. Icanya mau nggak gitu. Ini saya yang bentuk. Ya. Aser di Nurhaliza. Oke, Torik. Azam sama Mahesa ya. Ya Pak, siapa? Tema kemana aja Azam. mau Pak? Ya, Pak, oke, boleh. Azam dan Mahesa. Zahra sama Hudri ya. Jahran sama Hudri. Jalan mending sama saya aja, Pak. Soalnya rumahnya deket. Bohong Pak, jauh Pak. Jahran sama Janan ya. Iya, Pak. Boleh Pak, boleh. Dan Janan ya. Iya Pak. Eka sama Hudri ya. Siapa? Eka dan Hudri. Lalu Farid belum ya, Farid ya. Farid dengan Fahri ya. Iya Pak. Ya. Farid dengan Alsa sama Rasti ya. Ya. Iya, Bapak. Alsa dan Rasti. Lalu siapa lagi? Helma dengan Anissa Lutfi ya. Aku dengan siapa Bapak? Anissa dengan Helma ya. Emalia. Pak, mau nanya. Ya. Tugasnya observasi atau Pak? Nanti saya kabarin ya, sabar ya. Apa? Jalani aja dulu ya. Aduh, kayak hubungan. Tahu. Nabila Safia sama siapa yang belum ya? Sama Jihan ya? Tapi jauh, Pak. Ya, Aku juga belum, Bapak. siapa yang belum? Yuliza. Oh, Yuliza mau siapa? Sama siapa Yuliza? Kan tadi aku pengennya sama Caca karena deket rumahnya. Cibanteng Ciampea. Tapi serah Bapak. Caca. Kan upaya menuntut.
Ya, masih di Bogor ini ya. Julisa sama Nabila ya. Harus dilihat, Pak. Dari ujung ke ujung atau Bapak? Ya, bisa pakai online. Tugasnya enggak, yang jelas tugasnya bukan observasi ya, teman-teman ya. Ya. Jihan, satu lagi sama siapa? Oh, Rick yang belum ya. Pak, mau nanya Pak tadi Pak, maaf. Tadi kan kelompok 11 sama Lia sama Nisa, kelompok 12-nya jadinya siapa? 12 Juliza, 11 Tata. Ada 13 kelompok ya, saya perjelas lagi. Kelompok 1 Alia dan Devi, kelompok 2 Mary dan Nabila Sifani, kelompok 3 Puspa dan Safa, 4 Zaki Fatan, 5 Aser dan Nurhaliza, 6 Azam dan Mahesa, 7 Zahran dan Janan, 8 Eka dan Hudri, 9 Fardi Fardi ya dan Fahri, 10 Salsa dan Rasti, 11 Anissa Lutfiani dan Helmalia, 12 Yuliza Nabila Safia, 13 Jihan dan Torik. Oh, ini presentasinya lebih banyak seimbang ya, cewek sama cowok ya. Ya, ada yang belum di Agung belum ya? Ya Pak, saya belum Pak. Agung mau ada yang belum lagi selain Agung? Agung sama Bapak deh Pak. Oke. 27 ya. Patan 27 loh. Pak, gimana kalau saya sama Agung, terus yang Jihan itu digabung sama perempuan yang lain gitu Pak? Oke, Torik sama Agung ya. Iya, jadi Jihannya masuk ke yang bertiga ya sama sesama perempuan. Agung dan Torik ya. Oke. Jihan mau masuk kelompok siapa Jihan? Masalahnya saya rumahnya jauh Pak, di Bekasi. Ya, Bekasi nggak harus naik pesawat kan? Enggak sih Pak. Yang dekat aja. Gabung, sama siapa Jihan? saya gabung sama Bila sama Yuliza aja deh Pak. Nabil sama Yuliza. Oke ya. Kelompok 12 3 orang ya, khusus kelompok 12. Nabil, Yuli dan Jihan ya. Oke. Sudah final? Sudah puas? Sepakat Pak. Sepakat ya. Baik, sudah disepakati kelompok untuk tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Nanti akan saya beritahu di kemudian hari. Siapa? Oke, ada lagi yang baik teman-teman, itu saja pembagian kelompoknya. Untuk materi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya. Katanya sih untuk online itu sampai tanggal 19, nggak tahu ya kalau ada pemberitahuan yang selanjutnya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Agung. Ke kampus offline kapan Pak kira-kira Pak? Nggak tahu ya. Kalau Kota Madia saya nggak tahu ya.
kalau kabupaten enak ya, bisa ke sekolah ya, bisa sekolah, bisa offline ya sekolah. Agung? Saya Kota Bogor Pak, Kota Madya. Sama dia. Tapi kerja di kabupaten kan? Ya. Oke. Kita nggak tahu kapan offline, tapi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh rektorat itu untuk online sampai tanggal 21 Februari. Berarti kalau misalkan kita mungkin bisa online ya, bisa offline ya di hari Rabu tanggal 23. Tapi untuk informasi lebih lanjut mungkin akan ada pemberitahuan selanjutnya. Karena Kota Bogor katanya sih banyak ya, tapi kemarin cap gomeh malah keluar kan? Ya. Iya Pak. Oke, baik teman-teman, itu saja kegiatan perkuliahan untuk hari ini. Apa-apa sampai jam 12.10 ya. Bentar lagi sholat zuhur, teman-teman silakan break. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya, untuk bekal teman-teman, nanti teman-teman silakan browsing ya pengertian dan konsep kurikulum ya. Silakan browsing aja di platform manapun ya, pengertian kurikulum. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa untuk hari ini cukup. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Patan kayaknya betah bang. Yuliza, gimana sakitnya? Iya Bapak. Sakit, Alhamdulillah apa? udah agak mendingan Pak dari hari Senin Pak sakitnya. Oke. Tapi udah ke dokter? Belum Pak, mau swab juga nggak dibolehin sama mama. Iya Pak, sakitnya kan nggak, alhamdulillah nggak ada gejala ya Pak. Tapi kan katanya gejalanya kan sakit badan gitu ya Pak. Kebenaran Yuliza sakit badan. Nah makanya kan tadinya sama temen tuh mau di swab katanya gitu kan. Kata Yuliza nanya dulu aja, mau nanya dulu ke orang tua. Nggak boleh sama mama. Ya, kalau kamu swab, Yuliza, kemungkinan besar positif. Iya Pak, makanya mau ini aja Pak. Di rumah aja lah. Sama vitamin aja. Oke. Nabil, gimana kabarnya Nabil? Iya Bapak. Sudah agak mendingan apa masih agak sakit? Sebenarnya sih kalau aku sendiri ngerasanya gitu Pak, cuman belum tes, yang baru tes itu keluarga aku. Nah kebetulan pas 2 hari sebelum tes itu aku itu makan 1 sendok sama teteh aku Pak. Teteh aku kan juga lagi hamil kan. Teteh aku positif. Nah makanya kata kakak aku sambil nunggu nanti tes kan dari kantor tuh dibiayainnya, jadi jangan dulu kemana-mana gitu, isolasi mandiri dulu aja walaupun emang belum tes gitu. Cuman kan yang aku takutin makannya 1 sendok gitu loh Pak. Oke. Emang sekarang lagi serem-seremnya ya, tapi semoga Nabil dan keluarga diberikan kekuatan ya, diberikan kesehatan kembali ya. Iya Bapak, amin. Karena emang gejalanya tuh parah sih dulu, nyepelein, tapi ternyata pas kerasa dan keluarga kena nikmat banget. Ya, saya juga pernah menjadi alumni ya, pernah merasakan bagaimana dihampiri ya, didatengin oleh Mbak Corona ini. Puspa juga pernah ya, Puspa ya? Puspa juga pernah. Iya Pak, ya. Oke. Tapi apapun itu, kita selalu meyakini apapun yang terjadi di dunia ini ya, itu hanya karena izin dari Allah ya. Mungkin Nabil disuruh istirahat sama Allah ya. Iya Pak, keluar mulu soalnya juga. Oke. Kata Allah, udah mana istirahat dulu di rumah ya.
Baik, mari teman-teman kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua.